Kali ini kita akan membahas mengenai basis data terdistribusi. Tujuan pembelajaran memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem distribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan looking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pada basis data terdistribusi atau distribute database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, Database Management System, yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi. Independensi data distribusi memakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Merupakan pengembangan prinsip independensi data, fisik, dan logika. Transaksi terdistribusi yang atomik, pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti pengakses transaksi lokal. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat pada gambar 7.1. Arsitektur basis data. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 7.2. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga satu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Dapat dilihat, arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik, dan karena server tersentralisasi. Kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terbangun pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketika pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berintensi hubungan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server. Arsitektur client server dapat mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa query untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda, dan kemudian membagi jawaban ke query. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server, yaitu Assistant Collaboration Server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa proses seperti pada gambar 7.3. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal.
Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS, terdistribusi relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar 7.4. Bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dikomposisi loose join. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 ada replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar 7.5. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonom lokal digunakan format sebagai berikut: local name, site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menentukan relasi, lihat pada katalog bird site. Bird site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi misalnya pada dua relasi, Sailor seed integer, sname string, rating integer, egg real. Reserve seed integer, bit integer, date rename string. Kemudian dilakukan query sebagai query select avg from Sailor s where rating lebih dari 3 dan s rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal dengan rating tuple dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari 5 pada Tokyo, harus menghitung sum x, count x pada kedua tempat. Jika where berisi hanya s rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Fragmentasi vertikal, seed dan rating pada Shanghai, sname dan egg pada Tokyo, tit pada kedua tempat. Harus melakukan konstruksi relasi dengan join pada tit, kemudian mengevakuasi query. Replikasi Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman receive seperti gambar. Untuk mengenai join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu niche loop, join di London dengan Sailor sebagai outer dan setiap halaman Sailor. Ambil semua halaman receiver dari Paris. Jika halaman receiver di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman
receivers tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D plus 500 kali 1000D plus S. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, S adalah biaya mengirim halaman. Query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman query ke site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London, ambil tuple receive yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman satu tempat atau kiriman receive ke London, biaya 1000S plus 4500D semi join, biaya dengan 3 kali 500 ditambah 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result set dan kemudian melakukan join. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple preserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke London, join dan dikirim ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan receivers. Hasil join disebut reduksi dari receivers dengan Sailor. Kirimkan reduksi receivers ke London. Pada London, join Sailor dengan receivers yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi receivers penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada Sailor dan jawaban tersedia di London. Teknik Bloom join juga ditunjukkan untuk mengurangi jumlah tuple receive yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Di London dihitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai K-1. Jika beberapa tuple melakukan teknik hashing ke L, set bit 1 menjadi 1 dari 0 sampai K-1. Kirimkan bit vektor ke Paris. Di Paris, lakukan hashing setiap tuple reserve dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor Sailor. Hasilnya disebut reduksi receivers with Sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi receivers ke London. Di London, join Sailor dengan hasil reduksi receivers. Bit vektor biayanya pengiriman lebih murah, juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan mengambil yang termurah, sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global dengan daerah lokal, menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada dan distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Synchronous replication terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan kopi, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Read only write all, tulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah, dan membaca tidak hanya melihat satu kopi. Pemakai harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek.
Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah di copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Primary set replication, tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah, primary copy dipublikasikan. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log menyimpan recovery, digunakan untuk membangkitkan source data table CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika blok terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set dan mengubah copy periode diidentifikasikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Data warehousing, sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query mendukung keputusan yang kompleks dari data dan keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi penekanan pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Logging pada sistem terdistribusi untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh, penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distribute deadlock detection, setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7.6 menunjukkan terjadi deadlock global. Distribusi recovery, proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut.
terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika sub transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. To paste commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengakses disebut subkoordinator. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subkoordinat. Subkoordinat memaksa menulis rekam log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaiknya menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan X. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, data digunakan memakai atau tidak mengetahui lokasi data, dan distribusi transaction automatically di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Gambar arsitektur client server dan collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu terjadi dikirim ke DBMS, maka digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda, koordinasi secara khusus. Gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomic transaksi distribusi. Definisi fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmentasi terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmentasi terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmentasi relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 direplikasi pada semua tempat. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronis? Sinkronus replication, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmentasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi. Commit distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication, kopi dari sebuah replikasi dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Definisi distribusi data independence. Distribusi data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one wait diimplementasikan pada replikasi synchronous voting. Transaksi harus menulis mayoritas kopi. Untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk merubah 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak interaktif karena pembacaan
adalah hal yang biasa. Read only word all, tulisan lebih lamban dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Memberikan penjelasan bagaimana asynchronous replication mengimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasikan selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan procedural capture. Log based capture menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan cache data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke sekuen yang dihentikan transaksi. Procedural capture suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary set yang mengubah copy periode didefinikan oleh timer atau memakai aplikasi replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Apakah perbedaan antara log based dan prosedural untuk mengimplementasi capture? Log based capture log yang digunakan untuk membangkitkan cache data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Procedural capture suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger mengerjakan capture. Mengapa pemberian nama unik atau objek basis data lebih kompleks daripada DBMS distribusi? Karena jika suatu relasi difragmentasi dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan.